Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang syahadat doang bisa masuk surga. Berdasarkan dalil wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka di situ sudah jelas syahadat doang bisa masuk surga. Dan apa penyebabnya syahadat doang bisa masuk surga? Saya akan bahas. Yang pertama, rukun Islam adalah syahadat. Itu adalah kuncinya. Orang Islam, Muslim, disebut Muslim karena sudah mengucapkan doa kalimat syahadat, dan itu sudah bisa untuk memasukkannya ke dalam surga. Hal lain adalah syahadat doang bisa memasukkan dalam surga. Sholat kita sudah belajar, sudah tahu wudunya sudah benar, sholatnya sudah pas, tapi belum tentu diterima. Dan kita tidak tahu sholat kita diterima apa tidak. Di sholatnya itu tidak menjamin memasukkannya dari memasukkan ke surga, tapi meninggalkan sholat itu bisa merusak syahadat. Dalam kitab Salamut Taufik, yang merusak syahadat yaitu meninggalkan sholat. Yang kedua, yang seterusnya selanjutnya, yaitu orang yang mabuk-mabukan. Orang mabuk-mabukan ini sholatnya sangat kecil sekali untuk diterima, sangat kecil. Jadi orang mabuk ini tetap wajib sholat ya, jangan dikira tidak wajib sholat. Jadi setelah dia sadar dari mabuknya, dia harus mengerjakan sholat, walaupun tidak diterima atau diterima itu tidak tahu. Sama seperti orang yang tidak mabuk, mereka tidak tahu diterima atau tidak. Tapi orang mabuk itu sangat kecil sekali untuk terima, karena di dalamnya ada zat yang memabukkan, yaitu khamr misalnya, yang haram dikonsumsi, ada di dalam tubuhnya. Yang selanjutnya adalah pemakan riba. Pemakan riba ini juga sama seperti pemabuk, tapi dia itu tetap wajib sholat. Entah itu sholat diterima atau tidak, dia harus tetap wajib sholat agar menjaga syahadatnya tadi. Jadi sholatnya itu untuk memperbaharui syahadatnya. Yang selanjutnya banyaklah, ada yang menghasilkan uang dari judi online dan sebagainya, dia itu tetap wajib sholat agar syahadatnya tidak rusak. Yang selanjutnya adalah yang mengerikan, yang harus dijaga, yaitu ketika fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal ini, kepala presiden, maksudnya presiden, kepala negara itu bisa tunduk kepada Dajjal, dan mereka bisa meninggalkan syahadatnya dan menjadi kafir karena fitnah Dajjal ini. Bahkan orang mati pun bisa terkena fitnah ini dari Dajjal itu selama 40 tahun. Selain dia akan mengajak orang yang hidup, dia akan mengajak orang yang mati agar mengikuti dia. Jadi siapa yang selamat dari Dajjal, kemungkinannya adalah orang yang dikubur di kota Mekah. Itu Dajjal tidak bisa masuk. Jadi mereka selamat dari dibangunkan oleh Dajjal dan untuk mengikuti Dajjal. Jadi di Indonesia kita harus mengamalkan surat Al-Kahfi 1-10 di dalam kehidupan kita agar terhindar dari fitnah Dajjal, dan ada doanya juga di akhir tahiyat atau di selesai sholat agar terhindar dari fitnah Dajjal ini. Jadi Dajjal ini akan memurtadkan orang
akan memurtadkan dari syahadatnya. Jadi Dajjal menghidupkan orang tersebut lalu mengajaknya ke dalam jalan Dajjal. Dari Dajjal ini menghidupkan orang yang syahadat tadi. Kalau dia tunduk pada Dajjal maka dia kafir dan syahadatnya sudah rusak dan dia sudah murtad. Tapi kalau dia ingin tidak mengikuti Dajjal dan memilih mati lagi setelah dibangunkan tadi dari hidupnya, maka dia selamat dan syahadatnya itu bisa memasukkannya dalam surga. Itulah arti kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan di sini seorang teroris pun bisa masuk surga karena syahadat tadi. Hanya saja dia akan dimasukkan neraka dulu, yaitu sesuai siksaannya. Siksanya dia itu bunuh diri. Bunuh diri itu siksanya dia akan melakukan hal yang sama di dalam neraka. Dia akan meledak tubuhnya di dalam neraka selama tidak diketahui berapa dia. Yang selanjutnya adalah dia harus meminta maaf kepada orang yang dia lukai karena ledakannya, dan kemudian dia harus misalnya tidak memiliki pahala pun, maka dia akan menerima dosa dari orang yang dirugikan tadi, yang kena ledakannya tadi, maka dia harus menanggungnya dan menambah panjang untuk menghuni di neraka, nambah panjang. Jadi bagaimana orang yang di luar Islam terhadap fitnah Dajjal? Mereka akan terkena juga. Kemungkinan mereka kan mungkin agak Buddha, ada Nasrani, mereka akan tetap dibangkitkan agar ikut Dajjal. Jadi fitnah Dajjal itu sifatnya tidak hanya untuk orang Islam, tapi seluruh umat manusia di bumi, agar si Dajjal ini banyak banget pengikutnya ya. Jadi Islam doang bisa masukkan surga, bisa, asal tidak itu kamu syahadatnya tidak rusak. Ada panduannya agak yang merusak syahadat, ada di kitab Salamut Taufik. Salamut Taufik itu kalau diamalkan secara keseluruhan itu seperti organisasi FPI. Tapi kebanyakan orang itu tidak keseluruhan seperti ada di dalam kitab Salamut Taufik ya. Kitab Salamut Taufik adalah kitab NU, dan ini adalah kitab kuning yang dipelajari oleh santri-santri. Tetapi santri-santri ini yang mereka tidak sewenang-wenang dalam mengamalkan kitab ini, tidak seperti FPI. Terus syahadat doang bisa masuk surga asal syahadatnya dijaga, tidak murtad, tidak rusak, tidak terkena fitnah Dajjal ya. Insya Allah syahadat doang itu bisa memasukkan dalam surga. Kemudian syahadat doang bisa masuk surga bahkan ketika syahadat hanya ketika waktu saat akad nikah saja, itu bisa. Menurut para ahli torekoh, mereka mengatakan seperti itu, syahadat doang bisa memasukkan ke dalam surga. Mungkin karena syahadat doang pada saat pernikahan itu mungkin mereka belum sempat belajar sholat, belum sempat mengetahui seluruh hukum Islam. Jadi mungkin ada hal tertentu yang dimaafkan ya, tapi mereka tetap harus berusaha untuk mengetahuinya setelah mereka mengucapkan syahadat. Jadi syahadat doang bisa masuk surga asal tadi saja tidak rusak. Keterangannya ada di kitab Salamut Taufik. Kemudian tidak terkena fitnah Dajjal tadi. Andai pun terkena fitnah Dajjal, dia masih Islam karena habis dibangkitkan dari kubur langsung dibunuh lagi karena tidak mau mengikuti Dajjal, dan dia selamat dari Dajjal.
dari mengikuti Dajjal dan dia tetap Islam, maka syahadatnya tadi bisa menghantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi syahadat doang bisa masuk surga karena itu saking susahnya di kehidupan kali ini. Mana yang bisa terhindar dari riba? Jarang sekali yang bisa terhindar dari riba. Ini salah satunya. Sangat susah. Yang halal 100% itu susah sekali. Makanya syahadat doang bisa masuk ke surga. Sholat dijaga. Mungkin ada sebagian yang untuk menjaga sholat itu untuk memperbaharui syahadatnya, karena mungkin sholatnya itu tidak tahu diterima atau tidak. Itu sekian dari saya ya. Saya lama tidak upload video, saya ingin membahas ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.